Halo kamu semua. Kamu tahu kan, tubuh kita membutuhkan zat gizi seperti karbohidrat, protein, dan lemak untuk menjalankan fungsi kehidupan. Zat gizi itu didapat dari makanan yang kita konsumsi. Dan tentunya kita harus mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jika kita mengkonsumsi makanan dalam jumlah terlalu sedikit ataupun terlalu banyak, bisa menimbulkan gangguan kesehatan loh. Apa saja sih gangguan akibat kekurangan atau kelebihan zat gizi tersebut? Yuk kita pelajari. Saya Delia Khadina Putri. Kali ini kita akan mencari tahu apa yang terjadi pada tubuh kita jika kekurangan atau kelebihan zat gizi. Sebelumnya, pastikan kamu sudah memahami tentang zat makanan, kebutuhan dan keseimbangan energi, dan gizi seimbang dulu ya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan kesehatan gizi yang diakibatkan oleh kelebihan dan kekurangan zat makanan, misalnya karbohidrat, lemak, serta protein. Karbohidrat merupakan zat makanan yang paling dibutuhkan oleh tubuh. Meskipun demikian, kita tidak boleh berlebihan dalam mengkonsumsinya. Kelebihan karbohidrat pada tubuh akan menyebabkan beberapa penyakit. Apa saja penyakitnya? Pertama, diabetes mellitus. Diabetes mellitus yaitu penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi akibat gangguan pada sekresi insulin yang bertugas untuk memindahkan gula dari aliran darah ke dalam sel untuk metabolisme. Kelebihan mengkonsumsi karbohidrat dapat membuat seseorang beresiko terkena diabetes tipe 2. Pada kondisi ini, insulin penderita tidak dapat berfungsi menjadi reseptor sebagai pintu masuk bagi glukosa ke dalam sel. Sehingga sel kekurangan glukosa untuk metabolisme meskipun kadar gula dalam darah tinggi. Gangguan berikutnya yang terjadi akibat kelebihan karbohidrat yaitu obesitas. Karbohidrat yang berlebih akan disimpan sebagai lemak untuk cadangan makanan. Kelebihan dalam jangka waktu lama akan menimbulkan obesitas. Apa sih obesitas itu? Obesitas merupakan kondisi kelebihan gizi yang ditandai dengan adanya penimbunan lemak secara berlebih dalam tubuh. Dan sebaliknya, jika tubuh kekurangan karbohidrat, maka kita juga akan mengalami beberapa penyakit, seperti marasmus dan hipoglikemia. Marasmus adalah suatu penyakit yang sering dialami oleh anak balita. Gejala klinis penyakit marasmus yaitu anak tampak sangat kurus, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada, perut cekung, dan iga gambang. Penyakit lainnya yaitu hipoglikemia. Hipoglikemia yaitu menurunnya kadar glukosa hingga mencapai kadar 50-60 mg. Hipoglikemia sering ditandai dengan gejala-gejala seperti ini. Selanjutnya adalah jika tubuh mengalami kelebihan lemak, maka tubuh akan mengalami beberapa gangguan, seperti obesitas, meningkatkan resiko kanker, dan jantung koroner. Obesitas yaitu menumpuknya lemak di dalam tubuh yang dapat meningkatkan berat badan seseorang atau kegemukan. Meningkatkan resiko kanker yaitu jika pola makan yang buruk dapat memicu tumbuhnya sel kanker di tubuh. Jantung koroner yaitu ketika terjadi penumpukan lemak pada pembuluh darah arteri yang bertugas mengedarkan darah dari jantung. Penumpukan lemak pada arteri menyebabkan bekuan darah yang akan menghalangi aliran darah ke jantung. Sedangkan jika tubuh kekurangan lemak, maka gangguan yang terjadi pada tubuh adalah: yang pertama, sering merasa kedinginan. Hal ini dapat terjadi karena lemak dalam tubuh merupakan sumber produksi panas dan bertanggung jawab untuk mengatur suhu badan. Maka orang yang tidak mempunyai banyak lemak akan mudah merasa kedinginan. Yang kedua, merasa lemas. Hal ini terjadi karena lemak bermanfaat untuk meningkatkan energi di dalam tubuh. Jika lemak tidak tercukupi, maka tubuh akan kekurangan energi dan tubuh mudah mengalami lemas. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi. Hal ini dapat terjadi akibat kekurangan lemak dan dapat diatasi dengan mencukupi konsumsi lemak seperti mengkonsumsi susu dan ikan salmon.
jika tubuh mengalami kelebihan protein, yang akan terjadi adalah: pertama, penumpukan produksi keton yang dapat membahayakan ginjal. Kedua, osteoporosis. Hal ini dapat terjadi jika kadar protein dalam tubuh berlebih. Maka, tubuh akan memproduksi sulfat yang dapat menyebabkan kalsium terlepas dari tulang dan terjadi osteoporosis. Sedangkan, jika kekurangan protein menyebabkan penyakit kwashiorkor atau busung lapar. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai gangguan kesehatan gizi. Setelah ini, kalian bisa menonton video mengenai proses pencernaan ya. Tetapi sebelumnya, coba kamu jawab pertanyaan ini. Adakah penyakit lain yang ditimbulkan dari kekurangan atau kelebihan karbohidrat, protein, dan lemak? Coba kamu cari tahu ya. Tetap semangat dan selamat belajar!